Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di sini saya atas nama Rahmania dari Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo, Prodi Ekonomi Syariah, tempatnya kelas 5D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul zakat sebagai instrumen finansial Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat yang di dalamnya ada 3 poin, yaitu yang pertama pengertian zakat, yang kedua macam-macam zakat, dan yang ketiga syarat-syarat wajib untuk mengeluarkan zakat. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian zakat. Nah, secara etimologis zakat itu diberkati, bersih, berkembang dan baik. Disebut zakat karena dapat mengembangkan dan menjaga aset yang dimiliki oleh zakat dari kerugian. Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta yang orang yang menunaikan zakat menjadi sakral, bersih dan berkembang secara bermakna. Pada saat yang sama pula, menurut istilah, sejumlah harta kekayaan harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagikan kepada kelompok yang berhak menerima harta menurut ajaran Islam. Nah, oleh karena itu, setiap orang yang memiliki standar keyakinan agama wajib membayar biaya zakat. Allah berfirman pada surat At-Taubah ayat 103, di mana ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yang diartikan sebagai tumbuh dan bertambah. Juga biasa berarti berkah, suci, subur, dan berkembang maju. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita selaku umat muslim telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Surat An-Nur ayat 24. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu macam-macam zakat, di mana yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib disalurkan umat Islam dalam bentuk makanan pokok di daerah terkait sebelum Idul Fitri selama Ramadan. Yang kedua, zakat aset adalah pendapatan atau pekerjaan. Zakat dari bisnis, pertanian, pertambangan, makanan laut, hasil hewan, aset emas dan perak, dan zakat atau pendapatan dari pekerjaan. Berikutnya kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu syarat-syarat wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, ada beberapa peraturan yang diwajibkan umat Islam untuk membayar zakat, diantaranya yang pertama Islam. Zakat hanya untuk umat Islam, non-muslim tidak diwajibkan untuk menyumbang zakat. Yang kedua, merdeka. Budak sahaya tidak wajib membayar zakat selain zakat fitrah, dan zakat fitrah wajib membayar tuannya. Yang ketiga, milik sepenuhnya. Di sini aset yang ditunjukkan musaki harus sepenuhnya muslim dan harus merdeka. Untuk aset yang bekerja sama antara muslim dan non muslim, hanya saham muslim dan saham Islam yang diterbitkan. Kemudian yang keempat, cukup, di mana penghasilan cukup adalah harta yang dimiliki oleh genap 1 tahun atau 354 hari menurut kalender Islam dan 355 hari menurut kalender Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Rahayu. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, di mana materi yang kedua ini membahas tentang pengertian kemiskinan dan juga penanggulangan kemiskinan, di mana yang akan saya bahas pertama yaitu tentang pengertian kemiskinan, di mana kemiskinan
kemampuan seseorang untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup dengan layak, baik itu disebabkan karena tidak mendapatkan pekerjaan karena kondisi kesehatan, pendidikan, cacat dan lain-lain. Kemudian pengertian ini didasarkan atas kaitan kemiskinan dengan zakat, di mana karena zakat merupakan hal yang berkaitan dengan harta benda yang dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Adapun materi yang kedua yaitu tentang penanggulangan kemiskinan. Dari beberapa penyebab timbulnya kemiskinan, ada beberapa di antaranya dapat diatasi dengan pemberdayaan zakat, di mana karena masalah kemiskinan ini merupakan permasalahan yang kolektif, yaitu individu, masyarakat dan juga negara, maka melalui pemberdayaan zakat juga harus dilaksanakan secara kolektif agar pelaksanaan zakat dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Namun di sini peran negara sangat dibutuhkan, sangat dominan karena negara merupakan lembaga pembuat kebijakan dan sebagai kekuatan fasilitator. Kemudian adapun beberapa alasan mengapa zakat harus dikelola oleh negara. Yang pertama adalah karena zakat itu wajib, kemudian karena menyangkut pihak lain seperti terutama fakir miskin. Kemudian yang ketiga adalah karena zakat berkaitan dengan pajak, di mana orang yang membayar pajak dan juga zakat adalah orang kaya. Nah, oleh karena itu dari penyebab-penyebab tersebut dapat diatasi melalui pemberdayaan zakat, di mana karena zakat dalam pengelolaannya bukan hanya pemberian berupa materi saja yang akan habis dikonsumsi begitu saja, namun harus juga dapat dikembangkan sebagai modal usaha yang produktif bagi penerimanya, dengan harapan dia juga harus dapat menjadi muzakir di kemudian hari. Nah, hal ini dapat terlaksana apabila masing-masing pihak yang berkaitan bisa saling bekerja sama dan bersinergi, di mana masing-masing pihak tersebut adalah lembaga pemerintah, masyarakat atau lembaga swadaya, masyarakat, badan pengelola zakat dan musakir, kemudian pihak penerima zakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dengan judul zakat dan pertumbuhan ekonomi, di mana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pengertian pertumbuhan ekonomi, yang kedua zakat dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dan yang ketiga konsep distribusi zakat berdampak pada hilangnya kemiskinan dan merupakan faktor stimulan bagi pertumbuhan perekonomi di tingkat makro. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu pengertian pertumbuhan perekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kenaikan output berkapitan dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produk, barang dan jasa mengalami peningkatan. Adapun 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu yang pertama akumulasi modal, yang kedua pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, yang ketiga kemajuan teknologi, yang keempat sumber daya alam. Materi yang kedua yaitu zakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu tindakan terencana dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan membuat pemetaan.
Pemetaan dimaksud untuk mendapatkan data secara pas dan akurat di mana si miskin berada dan di saat yang sama mencari di mana si kaya bertempat. Islam tidak menghalangi kekayaan seseorang, namun juga tidak membiarkan kemiskinan terus bercokol. Dengan adanya pemetaan ini akan menghindari tumpang tindih penanganan suatu daerah terus bercokol. Dengan adanya pemetaan ini akan menghindari tumpang tindih penanganan suatu daerah kemiskinan oleh berbagai lembaga pada saat bersamaan. Secara khusus menghimpun dana masyarakat dalam bentuk zakat, infak, wakaf, dan sedekah itu diperlukan peran banyak pihak mengenai hal ini, termasuk badan amil zakat milik pemerintah dan amil zakat masyarakat Islam. Dan yang ketiga yaitu konsep distribusi zakat berdampak pada hilangnya kemiskinan dan merupakan faktor stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat makro, di mana zakat sebagai suatu ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang bercukupan. Hak tersebut diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya yang membutuhkan, sebagai tanda syukur atas nikmat dan untuk mendekatkan dirinya serta membersihkan diri dan hartanya. Ibadah zakat mempunyai dua aspek, yaitu aspek hubungan manusia dan Allah Subhanahu wa taala dan aspek hubungan manusia dengan sesama. Dalam pemeratasan kemiskinan melalui zakat, zakat secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil produksi. Penghasilan dalam bentuk kekayaan dapat didirikan untuk mencapai target perkembangan perekonomian, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara melakukan pengembangan penghasilan ekonomi atau mengatur unsur-unsur hasil produksi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator.